Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatik wangsur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Baik, bertemu lagi bersama kami di channel Kolbu. Asik. Oke. Bersama teman saya Violita Renata Nurseptia, Linlin Nurlina Darmawan, Kolbu Fuadil Hamid dan Rizal Fauji. Di sini kami akan membahas sebuah materi yaitu software dan pengolahan data. Oke, kita lanjut ya. Nah, baik. Apa itu software? Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung ya antara pengguna user dan perangkat keras atau hardware. Software bisa juga dikatakan sebagai penerjemah atau perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Software adalah program komputer yang isinya instruksinya dapat diubah dengan mudah. Tapi software pada umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras ya, yang sering disebut device driver. Melakukan proses perhitungan ya. Terus apalagi? Berinteraksi dengan software yang lain dan lebih mendasar seperti sistem operasi dan bahasa pemrograman dan lain-lain. Nah, perkembangan jenis software juga semakin meningkat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari kapasitas kecil sampai kapasitas besar. Semua hal ini tumbuh pesat sejalan dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Nah, itu ya pengertian dari software mulai dari perkembangannya. Oke, kita lanjut mengenai apa saja sih macam-macam software pengolahan data. Oke, yang ke satu SSPS atau Statistical Package for the Social Software. Pertama kali dirilis pada tahun 1968 yang dikembangkan oleh Norman dan C. Hadley Hull. Itulah tokoh SPSS. SPSS pertama kali muncul dengan versi PC dengan nama SPSS PC atau versi DOS. Kemudian mulai populernya sistem Windows, maka SPSS berkembang mulai dari versi 6.0 hingga sekarang. Terus SPSS pada awalnya dibuat untuk keperluan pengolahan data statistika untuk ilmu-ilmu sosial. Ya sesuai dengan namanya SPSS. Lebih ke penelitian sosial, terus pemasaran, dan lain-lain. Oke, kita lanjut yang kedua, Minitab. Nah, Minitab ini program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik. Minitab menggabungkan kemudahan penggunaan layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis statistik yang kompleks. Minitab dikembangkan di mana ya? Lupa lagi, di Pennsylvania State University oleh periset Barbara Eprian, Thomas Arian Jr. dan Brian A. Joyner pada tahun 1972. Nah, Minitab ini didistribusikan oleh Minitab Inc., sebuah perusahaan swasta yang bermarkas di State College atau
Pennsylvania dengan kantor cabang Coventry atau Inggris. Kemudian Minitab seringkali digunakan dalam perusahaan industri sebagai implementasi Six Sigma serta metode perbaikan proses yang berbasis statistik lainnya dikenal dengan Design of Experiment atau disingkat DOE. Minitab Inc. juga membuat perangkat lunak sebagai apa? Sebagai pelengkap Minitab 16 atau Quality Trainer dan Quality Combined. Nah, itu mungkin penjelasan Minitab. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah ini. Yang ketiga SAS atau Statistical Analysis System. SAS adalah singkatan dari Statistical Analysis System yang disediakan oleh SAS Institute Inc. SAS pertama kali dikembangkan oleh Anthony J. Barr pada tahun 1966, yaitu seorang mahasiswa lulusan dari North Carolina State University, lulus tahun 62 sampai 64. SAS menggunakan bahasa pemrograman dan memungkinkan programmer melakukan entry data, analisis statistik, kemudian peramalan untuk mendukung apa? Mendukung keputusan riset operasi, peningkatan kualitas pengembangan aplikasi data, dan lain sebagainya. Itu mungkin kegunaan dari SAS. Jadi salah satunya yaitu untuk peramalan untuk mendukung keputusan riset operasi. Kemudian pemrograman dalam SAS dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu data step untuk membuat, membaca, ataupun memanipulasi data, dan proc step, prosedur digunakan untuk untuk menganalisa, meringkas, ataupun membuat tabulasi dari sebuah data. Nah, itu mungkin ya jenis dari pemrograman SAS. Yaitu satu tadi? Data step ya. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat, membaca, ataupun memanipulasi data. Dan yang kedua adalah proc step atau prosedur step. Digunakan untuk apa? Menganalisa, meringkas, ataupun membuat tabulasi dari sebuah data. Nah, itu mungkin. Kemudian selanjutnya analisa yang dapat dilakukan dengan menggunakan SAS, yaitu BAS atau Basic Procedure and Data Management. Kemudian yang kedua SAS atau STAT, Statistical Analysis versi 6 statistical analysis ya. Yang ketiga SAS Graph atau Graphic and Presentation. Bisa tuh analisanya digunakan untuk SAS. Kemudian yang keempat SAS ITS, Econometric and Time Series. Nah, yang keempat SAS IML, Interactive Matrix Language. Terus SAS AF, Application Facility. Kemudian yang ketujuh Quality Control atau disingkat SAS QC. Yang kemudian yang ke-8 SAS Insight Data Mining. Kemudian Clinical Trial Analysis, kemudian Data Mining, dan lain sebagainya. Itulah analisis yang dapat dilakukan dengan menggunakan SAS. Bisalah dibaca dari makalah ya udah di share di grup. Kemudian yang keempat ListRel. ListRel adalah software yang ketiga dan paling sering digunakan dalam dunia pendidikan.
Singkatan dari LISREL adalah Linear Structural Relationship. Nah, LISREL ini pada awalnya dikembangkan oleh Carl George Koch, itu pembukaannya, yang merupakan sebuah nama model persamaan struktural. Dan selanjutnya dikembangkan lagi ya software komputer yang mendukungnya oleh Joseph dan Sorbonne. Pertama kali software yang tersedia untuk umum adalah LISREL versi 3 tahun ke-75 dan sekarang sudah mencapai LISREL 8.8. Itu mungkin perkembangan dari LISREL. Nah, terus apa salah satu software yang digunakan untuk program LISREL? LISREL ini ya salah satu software yang digunakan untuk program SEM atau Structural Equation Model yang saat ini masih tercanggih dan dapat mengestimasi berbagai masalah SEM yang bahkan mungkin tidak dapat dilakukan oleh software lainnya. Itu mungkin. Terus pada edisi terakhir untuk Windows, LISREL memiliki aplikasi statistik sebagai berikut. Yang ke-1, LISREL untuk SEM. Yang kedua, Prelis untuk manipulasi data dan analisis statistik dasar. Yang ketiga, Multilev untuk hierarchical linear dan model non-linear. Yang keempat, Survey GLIM untuk GLM, Generalized Linear Modeling. Yang kelima, CADFIM untuk Formative Inference Based Recursive Modeling for Categorical Response Variable. Bahasa Inggris lah. Terus confirm untuk Formative Inference Based Recursive Modeling for Continuous Response Variable. MapClaim untuk GLM for Multi-Level Data. Kemudian ya bukan kemudian, tapi itulah mungkin LISREL ya. Selanjutnya yang kelima adalah mohon maaf ya. Baik, yang kelima mengenai AMOS. Jenis AMOS atau Analysis of Moment Structure. Nah, AMOS merupakan salah satu software yang digunakan untuk mengestimasi model pada model SEM. AMOS mengimplementasikan pendekatan yang umum untuk analisa data pada model persamaan struktural yang menjelaskan analisa struktur covariance atau causal modeling. Nah, pendekatan ini meliputi kasus khusus banyak teknik konvensional terkenal mencakup model linear yang umum dan analisis faktor umum. Nah, AMOS ini memberikan kemudahan dalam proses perhitungan dan juga analisis menjadi lebih sederhana. Bahkan orang-orang awam bukan ahli statistik akan dapat menggunakan dan memahami dengan mudah. Itu mungkin kelebihan dari AMOS ya. AMOS diambil alih oleh Microsoft untuk disesuaikan dengan versi SPSS saat ini. Nah itu ya, kalau kalian yang agak awam mengenai statistik bisa menggunakan AMOS ini. Kemudian metode-metode dalam AMOS saat ini diantaranya yaitu maksimum likelihood, yang kedua unweighted least square, yang ketiga generalized least square, yang keempat Brown asymptotical distribution atau free criterion, yang kelima scale free least square. Itu mungkin ya mengenai AMOS. Kemudian yang keenam, views, economics view.
Economic view ya merupakan perangkat lunak software atau software yang banyak digunakan untuk kepentingan analisis data ekonomi dan keuangan. Pada awalnya sih dikembangkan dan didistribusikan oleh Quantitative Microsoftware atau QMS. Itu EViews dikembangkannya oleh QMS. EViews menyajikan perangkat analisis data, regresi, dan peramalan atau regression and forecasting. EViews dapat memanipulasi data time series. EViews juga memanfaatkan lingkungan Windows, user friendly, dan kegunaan lainnya antara lain. Nah ini mungkin kalian harus tahu ya kegunaan kegunaan EViews, yaitu satu analisis data dan evaluasinya, analisis keuangan, peramalan ekonomi makro, simulasi, dan juga peramalan penjualan, dan yang terakhir bisa menganalisis biaya. Itu mungkin kegunaan dari EViews. Ya, EViews ini lebih ke apa ya? Lebih ke masalah-masalah keekonomian ya. Namanya juga ekonomi. Seperti itu mungkin EViews. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, R software. Nah, R software ini adalah software statistik yang bebas atau free software dalam bahasa Inggrisnya. Di bawah lisensi GNU, Gabungan Nahdlatul Ulama, bukan sih. GNU is not Unix, General is public. Lisensi yang menjamin selalu agar R selalu bebas. Lebih tepatnya, R bukanlah suatu program statistika, namun namun sebuah lingkungan pemrograman yang banyak digunakan statistik. Yang digunakan oleh statistisi atau pengguna statistik. R juga menyediakan penanganan dan penyimpanan data. Kemudian apalagi ya? Mendukung banyak operator perhitungan, mendukung pisan ya karena hitung-hitungan lah. Terus menyediakan banyak alat untuk analisis data, menyediakan jangan analisis data. Kemudian menampilkan kemampuan grafikal yang baik dan merupakan bahasa pemrograman langsung yang didasarkan pada bahasa pemrograman S yang ditulis oleh Rick Becker, John Chambers, Alan Wicks, dan lain-lain. Nah, terus ada yang bertanya, kok ada R software? Itu R di mana? Nama R ini ya diambil dari nama depan penulisnya, yaitu Ross IHK dan Robert Gentleman di Departemen Statistika Universitas Auckland, Selandia Baru. Jadi R software ini ya kata R-nya, huruf R-nya itu diambil dari tokoh atau orang yang menemukan software tersebut. Seperti itu mungkin. Terus yang ke-8 Stata. Stata. Apa itu Stata? Stata singkatan dari statistika dan data. Stata. Yaitu apa? Program komputer yang digunakan untuk analisa statistika dan dibuat oleh Stata Corp tahun 85. Ya, sesuai dengan penemu Stata Corp. Nah, dirancang untuk apa? Untuk keperluan ekonomi, sosiologi, dan epidemiologi dengan berbagai fitur manajemen data. Analisis statistika, kemudian grafik, simulasi, dan pemrograman. Seperti itu mungkin ya macam-macam software. Jadi ada berapa? Ada 8. Kita bahas lagi ya. Yang pertama yaitu apa? SPSS, yang kedua Minitab, yang ketiga SAS, yang keempat Lisrel, kemudian yang kelima Amos, yang keenam
EPUS, yang ke-7 AR software, yang ke-8 Stata. Itu macam-macam software mungkin. Selanjutnya mengenai, nah ini, kalian dari tadi mendengarkan berbagai macam software, pengertian software. Kalau kita nggak tahu kegunaan software itu untuk apa, kalau nggak tahu ya percuma gitu. Tapi di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kegunaan software aplikasi ya. Nah, kegunaan software aplikasi yaitu satu, untuk merencanakan, yang kedua mengumpulkan, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat menganalisis, serta mempresentasikan. Semuanya merupakan bagian dari ilmu statistika. Itulah mungkin kegunaan dari software. Kemudian ya ilmu ini ya banyak digunakan untuk kebutuhan. Salah satunya apa? Itu merangkum berbagai hal seperti populasinya, statistika sih, beres. Kemudian apalagi sampel, probabilitas, dan lain-lain. Apalagi di zaman serba modern ini, tentu kebutuhan kebutuhan pengumpulan data statistik bisa dilakukan dengan berbagai perangkat lunak atau software statistika yang banyak tersedia. Nah, statistika banyak digunakan dalam berbagai cabang ilmu. Di antaranya adalah pada biologi, astronomi, sosiologi, psikologi, bisnis, ekonomi, bahkan institusi. Itulah mengapa. Itulah mengapa. Karena dengan ini Anda dapat mempelajari keragaman yang dihasilkan dari pengukuran, mengendalikan proses, kemudian merumuskan informasi dari data, maupun untuk bisa membantu pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. Itu mungkin dari kegunaan-kegunaan software. Jadi kalau Anda belajar statistika ini ya bisa menginformasikan kepada yang lain lewat data-data yang telah Anda kumpulkan. Seperti itu. Jadi tidak ada kata hoak lah. Karena apa? Sesuai fakta dan data. Seperti itu mungkin. Nah, ini nih. Maaf ya. Yang selanjutnya, nah terima kasih. Belum sih. Terima kasih ya kepada teman-teman. Kesimpulannya, dalam mengumpulkan data, ada berbagai macam software pengolahan data yang bisa digunakan dalam statistik dan juga langkah-langkah dalam mengolah data tersebut. Software merupakan perangkat lunak yang biasa dikenal dengan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi seperti itu, sayang-sayangku. Macam-macam software ini digunakan untuk apa? Pengumpulan data. Terima kasih mungkin dari kami, khususnya saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaiannya kurang baik. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Komentar di bawah ini ya, bila ada kesalahan. Atau enggak, subscribe lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.